Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Setiap usaha, selain pedagang, tentu ada pasang surutnya, tentu ada untung ruginya. Apapun pekerjaanmu, semua ada beresiko kegagalan. Cinta saja ada yang gagal. Rugi dan merugi, namun tidak seperti pedagang, tidak pernah rugi, selalu untung. Namun kenapa ada yang berkata rugi dan merasa tidak beruntung? Simak baik-baik fakta yang membuat hancur dagangan kamu. Tidak banyak orang yang tahu masalah ini. Simak baik-baik, rahasia akan dibuka. Fakta akan terungkap, mungkin ini sangat bermanfaat untuk kamu yang sesama pedagang, sebab siapapun yang jadi pedagang tidak akan mau menjual dagangannya di bawah dari modal. Contohnya, modal 10.000, tidak mungkin dijual 5.000, 9.000 pun tak mau, karena masih rugi di bawah modal. Semua pedagang pasti melakukan ini. Yang jual diri saja diperhitungkan. Modal tampang. Apalagi yang jualan sandang butuh modal, butuh strategi. Agar tidak merugi, kita harus menjual lebih dari modal. Bahkan ada yang tak peduli, menyengsarakan orang lain. Si Jones mana peduli? Menang kuis tebak skor min kata dia. Banyak orang yang tak peduli demi keuntungan yang didapat. Ini fakta yang sudah terbiasa. Tak ada orang jualan yang menjual rugi dagangannya. Kecuali rugi, seperti petani, gagal panen pupuk mahal, cuaca buruk. Hal ini rugi yang tak bisa teratasi kecuali pemerintah mau berbenah diri. Kalau jadi pedagang tak pernah rugi seperti ini, selalu untung terus, ketahuilah. Seperti yang modal 10.000, sudah pasti kita jual 15.000 atau lebih, agar kita mendapatkan keuntungan. Ini fakta yang sebenarnya jadi pedagang. Tapi mengapa? Sering juga kita lihat, banyak juga yang bicara, dagangannya rugi dan rugi. Apa, ini cuma sekedar mengatur strategi? Jones mana peduli? Untuk mendapatkan untuk yang lebih besar lagi, kita akan mengupas seperti mengupas pisang. Agar engkau mengerti, tak ada orang jualan yang menjual rugi dagangannya. Ada apa ini? Padahal tidak ada orang jualan menjual di bawah modal, pasti lebih. Namun kenapa masih ada jeritan yang mengatakan rugi? Ini penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari, apa yang sebenarnya terjadi. Karena masih banyak orang yang berkata rugi. Simak baik-baik apa yang terjadi, rahasia akan dibuka. Nomor 1, ketika kita sudah kurang iman di dada, apalagi kita sudah di bawah tekanan perintah wanita, hidup ini tak pernah merasa cukup. Memang tidak semua wanita, namun setiap ada tekanan, selalu membuat orang kecemasan, tak peduli, selalu merasa kurang. Ketika hal ini terjadi, sebesar apapun usahamu, takkan pernah cukup, bahkan dirasa merugi, dan benar-benar terasa rugi. Habisnya keuntungan, modal tak berkembang, karena banyak kebutuhan, daripada kemasukan. Saya sudah pastikan, dagangan itu akan habis. Usaha itu akan bangkrut dan hancur karena tidak ada keseimbangan masuk dan keluar. Hal inilah yang sering dikatakan rugi, padahal keuntungan yang tak mencukupi. Untuk mengatasi itu sangatlah rumit, tak akan bisa diatasi tanpa ada keimanan, dan jauh dari bersifat zolim, tak pernah membayar zakat harta, tak ada rasa kepedulian dan menyantuni. Saya yakin takkan pernah engkau rasakan keuntungan dari daganganmu itu selalu kurang dan berkurang. Bah yang dirasakan merugi. Ini fakta, bukan rekayasa. Karena harta dari sebuah keuntungan itu suatu amanah yang ada kewajiban untuk berbagi dan menyantuni. Namun, jika ini telah engkau lakukan, tapi masih terasa rugi dan tak mencukupi dalam usaha daganganmu, lambat laun terancam bangkrut. Simak baik-baik yang kedua ini. Rahasia akan saya buka. Bagaimana cara mengatasi agar kita tak merasa rugi? Nomor 2, agar kamu tidak rugi, pintar-pintarlah mengatur strategi. Contoh, di satu daerah, kamu mau buka usaha, sesuaikan daganganmu dengan kebutuhan di daerah itu. Sekiranya daerah itu banyak lonte, banyak telembuk, Kenapa kayak gini ya? Ya, gelap. sekiranya daerah itu banyak lonte, banyak telembuk,
Mungkin kamu cocok berjualan kondom atau jamu kuat. Janganlah kamu buka jualan semen atau cat tembok. Ini sangat tidak dibutuhkan di area seperti itu. Padahal dia sendiri yang bego main kan. Ya galau lah, masa enggak pula. Penyesuaian kebutuhan untuk suatu daerah, hal itu sangat penting bagi kita si pedagang, namun masih banyak daerah lain yang lebih baik daripada daerah yang seperti ini. Tak ada orang jualan yang menjual rugi dagangannya. Oleh sebab itu, pintar-pintarlah mengatur strategi agar keuntungan sesuai dengan pengeluaran. Kalau kamu sudah tepat di posisi kebutuhan, janganlah kamu ikut-ikutan main lonte, main telembuk, atau judi, karena sebesar apapun bisnismu, takkan pernah cukup, takkan pernah berkembang. Sebab keuntungan dagangan suatu amanah cepat saji, yang gaib, datang secara tiba-tiba, dan dapat keuntungan secara tak terduga. Siapa yang tahu kapan pembeli datang? Siapa yang tahu berapa pendapatan kita hari ini? Tak ada yang tahu, goib. Mungkin jadi petani, kau tanam padi satu akan tumbuh 3 tangkai. Mungkin jadi buruh kuli, gaji seharimu telah ditentukan. Namun tidak bagi pedagang, meski tak pernah pedagang menjual dagangannya di bawah modal, selalu ada untung. Namun tak ada yang tahu bisa memastikan keuntungan itu. Sebab jadi pedagang ini, yang tak kuat iman, dan zolim, mereka akan selalu menjual mahal, dikala orang sangat membutuhkan. Ini otak kotor jadi pedagang, memakan keuntungan dalam kesempatan dan kesempatan. Suatu yang zolim, meski tak semua pedagang yang seperti ini. Tak semua pedagang yang zolim begini. Namun sulit itu tidak terjadi. Inilah yang akan menjadi bibit merugi dan kehancuran dalam menjalankan dagangan. Ini yang patut kita pahami dan pelajari, agar tak semua maumu sendiri dan akhirnya membuatmu rugi sendiri. Oleh sebab itu, kuatkanlah iman dalam hati kita. Jika ingin jadi pedagang, jangan lupa zakat harta, dan menyantuni kita sesama. Jangan suka makan riba, apalagi berbuat zolim, mencari keuntungan dalam kesempitan dan kesempatan. Tidak akan ada keberkahan. Penghasilan dagangan itu rezeki goib, amanah goib. Tak ada yang tahu kapan kita bertransaksi dan berapa kita dapat keuntungan hari ini. Semua goib. Oleh sebab itu pahamilah toto kromo, aturan berbisnis berdagang. Jika engkau masih rugi, masih tidak mencukupi, simak baik-baik. Rahasia akan dibuka di nomor 3 ini. Perhatikan, pasang telinga, rahasia akan dibuka. Nomor 3, setiap orang yang ingin jadi pedagang, sudah tentu semua orang memikirkan modal, harus punya modal sebelum memulai usaha berdagang. Tapi tidak bagi orang Minangkabau, tidaklah seperti itu. Ini kelebihan tradisi suku masing-masing di Indonesia ini. Generasi Minangkabau terlebih dahulu memikirkan ilmu dagangnya terlebih dahulu. Bahkan generasi Minang sesama Minang rela tanpa digaji, asal bisa makan, bisa kebutuhan sehari-hari, tanpa memikirkan berapa gaji yang diberi. Ketentuan ini berlaku hanya Minang sesama orang Minang bagi pemula untuk perantau. Oleh sebab itu, perantau Minang berani nekat dimanapun daerahnya. Apapun dagangannya selalu dikuasai ilmunya, dan selalu dipelajari. Mungkin bagi kamu yang bukan orang Minang bisa juga memahami kenapa ilmu lebih penting daripada modal. Ketika ilmu dagang sudah dipahami, tanpa modal pun orang Minang bisa berjualan hanya dengan modal kepercayaan. Saya yakin tak ada orang yang sukses hidup sendiri. Orang bisa sukses pasti dengan orang lain. Orang bisa kaya raya pasti dengan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Dari sinilah pemula perantau Minang berjuang, modal kejujuran, punya keimanan yang kuat, paham dengan ketentuan rezeki yang perlu dizakatkan, paham dengan halal haram tanpa berbuat zolim dan menjolimi, pasti rezeki akan melimpah. Penghasilan dagang, penghasilan goib, tak disangka dan tak diduga. Semakin bersih hati menjaga amanah dari Allah, semakin berlimpah rezeki yang kita terima. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga engkau bisa mengerti dan bisa memahami, dan semoga usahamu bisa lancar dan sukses. Jika masih belum berhasil, cobalah berbenah diri sebelum puasa ini. Bersihkan hartamu, bersihkan hatimu, tenangkan hatimu. Cobalah dengan ilmu, kita memulai berusaha, semoga engkau sukses. Nah sahabat channel Lubuak Caharito,
Silakan berkomentar, sampaikan pendapat, salam kompak selalu.